Sebelumnya kita kirim suratul Fatihah kepada orang yang disebut di ayat itu, sesungguhnya kami utus wahai Muhammad sebagai syahid, mubasyir, nadhir, da'i, siraj, munir. Untuk beliau yang bergelar dengan banyak gelar di ayat ini, kita kirimkan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal ya Rasul. Di mana-mana saya tanya, Bapak Ibu, kalau Nabi tidak lahir, kenal Allah nggak? Kalau Nabi tidak lahir, ibu-ibu ini kenal hijab jilbab nggak? Bapak-bapak ini kenal sarung nggak? Mungkin masih pakai koteka kali. Ya, berkat Sayyidina Muhammad SAW yang lahirnya tidak perlu dikhitan, wulida maktu'an makhzuna. Makhtunan itu artinya sudah dikhitan. Beliau, asbab beliau lahir, akhlak manusia berubah. Orang tadi jahiliyah menjadi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena beliau, tidak ada peradaban-peradaban Islami hari ini. Oleh karena itu sangat penting untuk mengenang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Agak kencang dikit nih. Salat, tanpa Nabi kenal salatnya? Tanpa Nabi bisa zikir nggak? Tanpa Nabi tahukah cara umroh haji? Tahu nggak? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, sholat kita berhutang kepada beliau. Kata beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau lihat aku sholat. Seandainya tidak ada orang melihat Nabi sholat, nggak ada sholat. Seandainya yang mau dilihat nggak lahir-lahir, gimana cara sholat? Oleh karena itu, kelahiran Nabi adalah aslu kulli khairin, adalah asal semua kebaikan-kebaikan. Aslu kulli ta'atin, semua taat berasal dari lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak lahir, mungkinkah kita kumpul-kumpul malam ini? Mungkinkah kita silaturahim malam ini? Tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, terima kasih telah melahirkan Nabi Muhammad melalui rahim suci Sayyidah Aminah, sulbi yang murni Sayyidina Abdullah. Semoga Allah Ta'ala menerima kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Ahzab, Allah berfirman, Inna, ini penegasan, sesungguhnya kami, yaitu Allah Ta'ala, arsalnaka, kami mengutus engkau. Arsala juga berarti melepas engkau. Di situ ada nama isim dhamir muttasil, ka berarti engkau. Sungguh kami utus engkau. Siapa engkau di situ? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan. Apa arti syahidan? Apa arti syahid? Orang yang menyaksikan, orang yang bersaksi. Ini diperdebatkan oleh orang Indonesia cara nerjemahin syahid ini. Apakah mujarrad muta'addi? Ya, tapi kullu mujarrad jami' lil muta'addi. Ya. Syahid yang bersaksi, yang memberikan persaksian, yang menyaksikan. Apa yang Rasulullah saksikan? Rasulullah menyaksikan orang-orang yang bersaksi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam bahasa Arab kadang fa'il bermakna maf'ul, syahidan mashhuda.
Syahid bermakna masyhud. Syahid yang bersaksi. Kalau masyhud yang disaksikan. Inna arsalnaka syahidan bermakna masyhud. Sungguh kami telah utus engkau hai Muhammad dijadikan saksi, disaksikan. Asyhadu anna Muhammadar, itu masyhud namanya. Di saat seseorang bersaksi kepada Nabi Muhammad, maka beliaulah syahidan masyhudan. Maka tidak sah syahadat, syahidan, syahadat, tidak sah syahadat. Nih Bapak Ibu perhatikan, tidak sah tahlil, tidak sah tauhid kalau tidak ada Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya Sayyidina Ahmad bin Idris al-Idrisi, salah satu zuriat Rasulullah SAW dari negeri Afrika Utara sana, beliau cari guru kemana-mana. Lama-lama dibimbing oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kata beliau, ra'aitu Sayyidana al-Khadir alaihissalam wa ma'ahun Nabi SAW. Ini lagi pengalaman rohani. Ini bukan orang, ini gak sezaman dengan Nabi. Ini orang 12 abad setelah Nabi. Siapa namanya? Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi. Kata beliau, tiba-tiba antara sadar tidak sadar aku melihat rohaniah Rasulullah, bersamanya ada Nabi Khidir. Lalu Rasulullah suruh Nabi Khidir itu talqinin dia, itu ajarin dia zikir. Apa zikir yang diajarkan kepada beliau Sayyid Ahmad al-Idrisi ini? Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, yang berbaca ma Gus Nopi tadi ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya digugat oleh seorang salafi wahabi masalah ini nambah syariat ini. Tidak ada lagi syariat setelah turun al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kenceng itu kiai. Kita jawab gimana? Betul, asy-syariah inqata'at. Syariat sudah selesai. Tapi al-ma'rifah mustamirrah, mutawasilah. Ma'rifat berlanjut. Dalilnya apa? Ini dalil hidup dulu. Sayyidina Muhammad SAW berkalam tentang Sayyidina Umar. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang Sayyidina Umar? Inna likulli ummatin muhaddatsun. Setiap umat ada orang yang diajak Allah ngobrol. Wahyu gak tuh? Diajak Allah bicara, itu wahyu bukan? Allah turunkan kalam kepada dia, wahyu bukan? Allah bisikkan dia ilham, wahyu. Tapi bukan sebagai Nabi dan Rasul. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada umatku yang bisa berdialog dengan Allah, diajak ngomong sama Allah, itulah Umar. Nabi sendiri membolehkan membuka pintu kemakrifatan di luar syariat. Kalau syariat ya sholat sehari 5 kali aja. Betul? Subuh kalau lagi demen sholat, lagi senang sholat nih, bapak-bapak, ibu-ibu lagi senang sholat, lagi semangat, yaudah tambahin aja deh 4 rakaat gitu nggak? Nggak bisa. Siang-siang zuhur lagi gerah, panas. Oh ya Allah, rukhsah dong 1 rakaat aja deh gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Syariat udah selesai, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau makrifat berkembang, maka ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Tambah-tambahlah ilmumu tentang la ilaha illallah. Jadi kata Imam Bukhari, sebelum baca la ilaha illallah, al ilmu qablal qawli wal amal. Sebelum engkau membaca, sebelum engkau beramal, ilmui dulu yang dibaca. Tapi seandainya ilmunya tidak tahu juga, bilang ini, aku mah ikut Pak Yai aja, itu juga dapat berkah tapi tidak dapat rahmah. Ya,
Apa beda berkah sama rahmah? Ya, kalau berkah syafaat umum, kalau rahmat syafaat uzma, syafaat utama, orang yang dicari-cari nanti oleh Rasulullah SAW. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Qala Rasulullah SAW, hadis sahih, man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Masuk surga gampang. Siapa yang bilang masuk surga sulit? Itu kiai gak ngerti ma'rifatullah, gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah. Percuma ngaji bertahun-tahun. Hadisnya sahih, gampang dihafal. Siapa yang baca la ilaha illallah khalisan, mukhlisan, dia tulus dan berusaha tulus melepas diri dari selain Allah, dakhalal jannah, masuk min qalbihi, di dalam hati. Jadi yang perlu lepas dari selain Allah itu hati. Kalau perut masih perlu makan gak apa-apa, yang penting waktu makan hatinya ke Allah. Gimana caranya? Bismillah baru makan minum. Itu namanya khalisan mukhlisan. Sakit nih minum obat, jangan bergantung ke obat, bergantung kepada Allah yang menyembuhkan. Minum obatnya, hatinya ke Allah, itu khalisan mukhlisan. Sulit nggak begitu? Nggak tuh? Baca bismillah sulit. Baca bismillah sulit nggak? Bilang I love you nggak sulit. Betul. Bilang I hate you, aku benci kamu, I miss you, aku rindu kamu, I love you, gampang bener. Hanya mengatakan bismillah sulit. Ya udah ke neraka aja kalau gitu. Emang ente nggak bisa diajak masuk surga kalau begitu. Kenapa? Miftahul jannah la ilaha illallah, gampang tuh. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kunci masuk surga sederhana, la ilaha illallah, gampang tuh. Terus siapa yang mengatakan masuk surga susah? Oh, ada hadis. Hadisnya ternyata kiainya nggak tahu juga hadisnya riwayat siapa. Biar kita kasih tahu, ya. Jadi ada satu riwayat menyebutkan surga itu diliputi oleh makarih, suatu hal yang dibenci. Sedangkan neraka diliputi dengan syahwat. Itu hadis riwayat Imam Nasai, kualitasnya tidak sampai sahih, hanya hasan. Yang paling tinggi itu sahih, hasan, dhaif, paling tinggi sahih. Yang tadi kita baca itu hadis sahih semua. Apa kata Nabi? Ya, suatu kali Allah panggillah itu Jibril. Jibril, kamu lihat surga. Maka muter-muterlah Jibril sepanjang surga. Balik tanya, Jibril, gitu ya. Akrab tuh ya. Mas Jibril gitu. Kalau orang Jawa manggilnya gimana? Nah, Mas Jibril gitu. Apa pendapatmu tentang surga? Apa jawaban Mas Jibril ini? Ya Rob, itu kalau manusia tahu isi surga, nggak ada satupun yang tidak menginginkannya. Oke. Terus apakah orang menginginkannya? Geleng-geleng kepala Jibril. Kata Mas Jibril dia, ya Rabb, khuffatil jannatu bil makarih. Sayangnya surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu, bukan kolbu. Perhatikan, khuffat bil makarih yani lin nafs. Kalau tadi hadis la ilallah bil qalb, man qala ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi, qalbu bukan nafsu. Kalau kita ini hanya membenturkan agama dengan nafsu, apa bedanya kita sama kucing, ayam, hidupnya untuk makan? Betul? Ini yang di depan saya, kiri kanan kambing saya ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ini kita udah survei langsung nih ya. Kita cek ini manusia asli atau bukan. Ini hewan merasuki tubuh manusia atau manusia hakiki. Saya ulangi lagi ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Manusia beneran nih. Kalau enggak kayaknya ini kesurupan kucing kali itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Pernah ngelihat monyet tengkar nggak berebut pisang di kebun binatang? Pernah? Atau di video? Jadi yang berebut makanan itu monyet. Berebut rezeki sampai bertengkar, membentak orang, garuk orang, cakar orang, itu jiwa apa? Kunu khiradatan khasiin. Pernah terjadi di Bani Israel. Mereka berebut rezeki, menghina sang Nabi. Apa kata Allah? Udah kalian jadi kera aja, menjadi monyet aja. Zahirnya manusia, dalamnya monyet. Nauzubillah, subhanahu. Jadi yang suka tengkar sama saudaranya, suka tengkar sama teman kerjanya, suka tengkar sama siapa lagi? Malaki bininya, astagfirullah. Jangan-jangan ente monyet. Istighfar ya, istighfar kepada Allah. Nauzubillah minasyaitonir. Berselisih sedikit-sedikit boleh, tapi banyakkan berbaikannya. Itu beda kita sama si Kirdun tadi. Ya, si kera tadi bedanya di situ. Balik. Lalu Jibril dipanggil lagi, ya Jibril, kamu sekarang pergi ke neraka. Pergi Jibril ke neraka, ampun, balik-balik, kemudian lapor, ya Rabb, geleng-geleng kepala dia. Bertanyalah Allah, sedangkan Allah Maha tahu jawabannya. Wahai Jibril, kira-kira menurutmu surga itu gimana? Apa jawaban Jibril? Seandainya manusia tahu isinya, ya Allah, siksanya berat, ya Allah, tidak ada satupun yang menginginkannya. Terus Allah nanya lagi, kira-kira orang sikapnya apa terhadap surga dan neraka tadi? Kata Jibril, sedang surga diliputi oleh makari, sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka diliputi dengan syahwat. Perhatikan, sholat lagi panas-panas, nafsu kita senang apa enggak? Enggak ya? Jam 3 ngantuk, dibangunin sama ayam kukuruyuk. Ayam bangun. Ini yang katanya manusia enggak bangun. Kira-kira yang masuk surga ayam apa? Ayam bangun nih, kukuruyuk gitu kata saya nih, gitu ya, dia bangunin kita tuh alarm. Kata Nabi, idza sami'tum sawtad dik fas'alu rahmatallah fa innaha tara, sesungguhnya itu si ayam ya, kalau dia berkokok, ayam jantan, ayam jago dini hari, mintalah rahmat Allah karena ada lihat ada malaikat rahmat turun. Maka Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah, cerita murid-murid beliau kepada kami, walaupun itu di Mekah, tapi beliau ternak ayam satu atau dua gitu, dan ayamnya khusus, cuma mau dapat sunnah itu. Nanti ada namanya hadis musalsal. Hadis musalsal pakai ayam, mana namanya? Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jam 3 ngantuk, betul? Giliran ngopi nggak ngantuk nih akang santri. Ya, akang santri kalau ada kopi depan, tuh itu bisa melek sampai jam 2. Giliran malaikat rahmat, malaikat tanazul, malaikat tajalli Allah turun sepertiga malam terakhir. Mereka sepakat dengan bismikallahumma ahya wa amut. Parah ente. Katanya mau jadi arif billah, mau kenal Allah. Giliran tajalli Allah lagi mengenalkan dirinya sepertiga malam terakhir, tidur. Karena kopi nggak ada katanya. Itu konsumsi kopinya nggak bener. Ngopi itu jangan pakai gula. Gula itu bikin ngantuk. Ijazah dari Habib Yaman, ya Habib Abu Bakar itu, kalau minum kopi nggak pakai gula. Jadi akang santri ini salah torikoh. Torikoh gohwahnya salah. Biduni sukar ya. Lakinnaka ma'as sukar li'annaka hidup anta sukar sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau menurut nafsu ngantuk,
jam 3 itu sulit bangun, betul? Itu yang dimaksud makarih, sesuatu yang dibenci. Subuh-subuh itu genting nggak? Ya, marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Genting subuh, ya. Bener genting tuh, waktu genting tuh. Subuh. Bangun nggak subuh tuh? Berat nggak? Yang bilang berat, oh bener lah kata Jibril, masuk surga susah itu. Padahal ada hadis yang lain. Jadi ternyata diri kita yang batin ini terbagi dua. Ada diri, ini perhatikan, ini inti kajian malam ini. Baru jelaskan kata syahadah kita, syahidah. Ketika kita bersaksi ke Nabi Muhammad SAW, yang bersaksi ini siapa? Diri yang nafsu atau diri yang kolbu. Nanti ada lagi diri yang sir, diri yang ruh. Nah, ini aja dulu. Diri yang nafsu berkait dengan tubuh. Tubuh ini sama persis dengan binatang ternak dan binatang buas. Disenggol dia emosi, lapar dia nafsu. Digoda dia birahi. Itu tubuh ini. Itu kaitannya dengan nafsu. Disebut an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang memerintahkan dengan sesuatu yang buruk. Ini nafsu, dia tidak boleh memimpin diri. Yang mimpin diri mesti kolbu. Maka kalau syahadat, sertakan kolbu hati. Hati itu kalau bahasa Jawa lasemnya apa nih? Mana? Mana hati? Mana kamu? Ya, mana bahasa Inggrisnya mind. Ya, cocok logi yang cocok. Kalau bahasa Arab munah itu tujuan. Munah itu sesuatu yang dituju Allah kalau berbicara. Jadi Allah kalau manggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, itu yang dipanggil jasadnya apa kolbunya? Kolbunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kata Imam Ahlus Sunnah, Imam Asy'ari, wafat 324 Hijriah, kata beliau, al-iman mahalluhu al-qalb. Iman itu tempatnya di kolbu. Jadi walaupun sekolah nyantri 30 tahun nyantri, kalau baru mainannya di otak, itu belum mukmin namanya. Jadi jangan heran ada orang lama nyantri terus murtad. Berarti dia nyantri baru pakai otaknya. Ya cerdas. Saya jumpa kok ada orang murtad, itu santri itu ada, saya jumpa. Cerdas, suka ngomong dalil, ngalahin Gus Hadi baca dalil. Karena orangnya pernah ngaji Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Akang santri sholawat belum khatam Sahih Bukhari kan, nah dia mungkin sudah dapat ijazahnya dulu. Murtad. Malah udah pindah agama, juga meragukan Tuhan dia yang baru. Emang agama dia agama keraguan-raguan ya? Kalau kita kan alif lam mim zalikal kitabul la raib fi, alif lam mim itulah Alkitab, tidak ada keraguan. Kalau di dia alif lam mim sim salabim, itulah kitab penuh keraguan. Itu Alkitab dia. Ragu itu di hati pada pikiran? Hati. Oleh karena itu, kalau baca la ilaha illallah, jangan hanya pakai cerdas ini, mesti menyertakan supaya dijamin langsung masuk surga. Itu kata Heraklius nanya ke Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum beriman. Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Rum Timur, namanya Heraklius atau Herakla.
Apa kata Heraklius? Abu Sufyan, adakah umat Muhammad itu yang murtad? Ini umat Muhammad bukan Sayyidina Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad. Jika benar pasti nggak ada yang murtad. Kalau benar nih ya, kata Abu Sufyan, dia belum Islam. Sejauh mataku memandang, sejauh pendengaranku mendengar, aku tidak pernah melihat mereka murtad walaupun kami siksa mereka. Bilal kami siksa, Sumayyah kami siksa, semua kami siksa, nggak ada yang kemudian kapok. Apa kata Heraklius? Dia juga belajar Injil dan Taurat. Kata dia, dzalikal iman. Begitulah iman. Idza dakhala bisyasatal qulub la yakhruj abadan. Kalau la ilaha illallah, iman sudah masuk ke dalam kolbu, dia nggak pernah hilang. Kalau masuknya ke otak, terus terjadi pembuluh darah tersumbat atau pecah, namanya stroke, lupa sudah. Makanya saya dari dulu 2000 berapa ente kuliah mana? 13, 14, 13. Kita bilang kena hafiz Quran nih. Ente mau hafiz Quran, tapi kalau nggak tembus ke kolbu, nanti stroke, hilang Qurannya. Terus gimana caranya? Kalau kita nggak sanggup bawain Quran ke kolbu, caranya bungkus dengan la ilaha illallah. Nanti kalimah itu, yang punya kalimah itu Allah sendiri. Dia yang akan membawa Quran, zikir, sholat, semuanya masuk ke dalam kolbu. Maka kalau udah sakit parah, nanti terjadi fitnah alam semesta, orang takut ngapa-ngapain. Kayak pandemi, masih ingat kemarin pandemi? Itu ahli tahajud, hilang tahajudnya. Serius. Ahli zikir ketakutan. Nanti gimana nih? Ya, kita lihat di Alfamart, Indomaret, supermarket, itu orang bentak-bentakan, kamu menjauh. Takut dia sama manusia. Padahal manusia itu makhluk sosial. Pandemi bikin kita nggak jadi manusia. Tapi yang paling rame ibu-ibu. Ada yang dekat 1 meter, gitu. Padahal udah lengkap. Pakai apa tuh? Plastik tuh, yang tembus pandang. Pakai masker. Udah nggak ada cantik-cantiknya itu deh. Kita mau ngelamar kan bingung kalau begitu kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau ingin masuk surga, mohon maaf nih Gus ya, nggak mesti hafal Quran ente. Serius, nggak mesti hafal Quran. Tapi kalau mau jadi dapat perhatian khusus dari Allah, ya hafal Quran. Karena ahlullah, apa kata Nabi? Ahlullah itu adalah ahlul Quran. Wa khasatuh, bahkan disebut orang-orang yang Allah spesialkan. Jadi bedanya nih, apa kalau orang Jawa nyebut kamu apa? Sampean jenengan. Sampean jenengan ini. La ilaha illallah masuk surga, betul, tapi nggak spesial. Yang spesial no kiri kanan. Ini ahli Quran, ini ahli hadis. No ahli hadas. Betul kan? Hadas, wudu, betul kan? Emang kita suka berhadas. Kalau nggak ada hadas, mohon maaf, kalau nggak buang angin sehari saja, itu anginnya pindah ke muka, gimana tuh? Repot kita. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ahlil hadas. Yang ngerti bahasa Arab ketawa sendiri aja. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi bersaksi kepada Nabi Muhammad itu, yang bersaksi itu kolbu, apa? Minimal kolbu. Syukur-syukur di balik kolbu itu, di balik manah itu ada lagi namanya rahasia. Di balik rahasia ada lagi rahasia dalam macam itu ya. Kalau itu nantilah. Kalau udah belajar zikir la ilaha illallah ditalqin ya. Nanti kita buka kitabnya, kita jelaskan apa nih ya.
zikirnya kolbu apa, zikirnya fuad apa, makanannya sir apa. Kalau makanannya perut apa? Nasi. Sertakan Allah dong, bismillah. Karena yang numbuhkan padi gandum, Allah juga minta izin dong kepada Allah. Udah makan 3 piring, Akang Mas yang suka nasyid ini kadang kena suaranya sudah banyak habis, nggak kenyang-kenyang, betul nggak? Pernah tuh? Pernah dikasih kebuli 3 nampan, nggak kenyang-kenyang. Ternyata mereka kebanyakan sholawat, kurang bismillah. Karena zikirnya belum ditalkin dari lisan dan pikiran masuk ke dalam kolbu. Insya Allah talkin ya. Sama Gus Nopi talkin sudah. Ambil bayat zikir ya. Dulu waktu saya masih muda-muda banget ya. Kan beda tipis umurnya sama Gus Hadi. Cuma saya dosennya, dia mahasiswa, itu aja bedanya. Kita keduluan sekolah daripada dia. Jadi waktu ini mahasiswa minta talkin bayat, saya nggak mau talkin, saya anterin kau siapa gitu. Saya mau nguji mereka patuh nggak? Patuh juga. Tapi dari mereka semua hanya beberapa orang yang kita ambil bayat talkinnya, la ilaha illallah, dipindahkan dari lisan pikiran tembus ke dalam kolbu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nanti testimoninya kalau orang baca la ilah pakai kolbu itu apa, tanya ke Gus Hadi. Bukan barang sebentar itu, perlu dididik lama. Syahidan wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhira, memberi kabar peringatan. Ada yang paling menarik nih Gus, wa da'iyan ilallahi biiznih. Ini yang paling mahal untuk seorang muallim, dai, syekh, mursyid, kiai. Dai itu, dai guru ngaji, pendakwah, muallim, mesti dai yang mengajak 2 hal nih syaratnya. Ilallah biizni, 2. Kita nggak ngajak orang agar kita viral, nggak, itu nggak benar. Da'iyan ilallah, ngajak orang itu ke Allah, bukan ke kita. Misalnya nih, saya diijazahkan guru saya satu tarekat. Misal, saya bukan ngajak orang biar jadi murid saya, tapi yang penting dia kenal Allah lewat mursyid manapun, lewat guru ngaji manapun, lewat kiai manapun. Ini contohnya. Makanya kami paling takut nerima murid talqin bayat. Jadi kalau ada orang minta talqin bayat, kita tanya, kamu dari kampung mana? Oh dari Rembang, dari Lasem. Oh kalau ada mursyid di sana, ke sana aja ngambilnya gitu. Kita begitu. Kecuali di situ kita punya majelis, punya surau, punya pesantren, maka kita terima orang bayat talqin zikir la ilaha illallah. Itu adab ya. Jadi jangan masuk ke satu negeri antah berantah nggak kenal siapa terus bikin bayat zikir, jangan. Kalau ada kiainya di situ, mursyid di situ, suul adab, buruk adab. Jangankan ahli tariqah, di ilmu hadis yang diterima dulu dari Kiai Ali Mustafa Yaqub, murid Kiai Syamsuri Badawi, Mbah Syamsuri, Mbah Idris Kamali, yaitu Kiai Ali Mustafa Yaqub. Berarti nyambung sama pendiri NU kan? Ya. Jadi orang mempertanyakan Ar-Razi itu NU atau bukan? Ya, kalau sanadnya NU tapi organisasi tidak. Karena saya tidak bakat di organisasi. Jadi saya tidak masuk ke struktur, Bunyai. Nggak masuk. Maaf ya, Neng. Neng istri saya memang orang NU asli dia. Itu dia belum lahir sudah jadi NU. Belum lahir itu. Karena sudah di 4 bulanin, 7 bulan, kan NU tuh kan. Anakku lahir nggak begitu-gitu. Jadi kami debat dulu waktu anakku hamil tuh ya. Istri kita hamil antara orang Padang
Aswaja dengan Jawa Aswaja debat. Kita 4 bulan nih manggil aku kah? Udah gitu ya. Mas Uda katanya. Udah Mas Uda. Gak usah. Lu kenapa? Di kampungku aja, kampungmu. Aku bukan orang kampungmu. Udah ngotot-ngototan. Ya udah kalau mau bikin di kampungmu. Akhirnya di kampungmu bikin, di kampung saya nggak bikin. Ya, tapi yang di kampung dananya dari kita juga. Sama aja tuh. Nggak biasa, itu bukan masalah. Jadi orang yang disebut aswaja itu bukan mesti dia aswaja struktural. Dari mana orang itu ahlus sunnah sehingga la ilaha illallah nanti juga bersama? Man syaikhuka. Gurumu siapa? Gurumu siapa? Maka beruntunglah orang yang berahlus sunnah wal jamaah. Dia punya guru, baik ikut organisasi ataupun tidak harus. Kata guru kami dulu, kafa lil mar'i ayyakuna ismuhu tahta ismin nabi wa asma'i warasatin nabi. Beruntunglah orang, cukuplah bagi orang nama dia nggak ada di pengurus PBNU, nggak apa-apa. Pengurus kalau di sini apa wilayah ya? Pengurus cabang gitu, nggak apa-apa. Kayak Pak Ripai kan pasti nggak ada namanya di situ kan. Kalau Gus Nopi ada tuh pasti ya. Di Jatman gitu nggak ada, Jatma nggak ada, nggak apa-apa. Tapi cukup namanya terregistrasi, tertulis tahta ismin nabi, di bawah nama nabi atau di bawah kiai guru syekh mewarisi ilmu dari pewaris-pewaris Nabi SAW. Jadi jamaah-jamaah ini nggak mesti jadi wali, cukup jadi murid wali. Nggak mesti jadi kiai, jadi bu nyai. Yang penting murid kiai dan bu nyai. Nggak mesti pakai gelar al-kiai al-hajj almarhum. Nggak mesti begitu Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Masih melek nggak nih? Semelek ya. Sayang saya nggak bisa bahasa Jawa nih. Kalau nggak bikin perutnya keluar semua itu. Jadi kalau talqin la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, Nabi katakan apa? Khalisan mukhlisan min qalbi. Dia terbebas nafsunya, mukhlisan terbebas akidahnya. Ya. Itulah yang kemudian basic baca la ilaha illallah. Kolbunya terbebas. Nabi nggak tuntut kita ini bersih dari dosa. Yang penting hatinya nggak syirik. Itu disebut khalisan mukhlisan. Nggak nyangkut dengan duit. Yang nyangkut sama duit cukup dompet sama ATM. Sekarang pakai kuris ya. Benar-benar canggih dunia sekarang ya. Tapi bagus tuh daripada duit kertas, nggak jelas. Susah bawanya. Terus bagaimana caranya supaya zikir la ilaha illallah tidak hanya di lisan, di pikiran, tapi tembus ke dalam kolbu? Gimana caranya? Kata Syekh Mursyid di Jabal Abi Kubais dulu, namanya Al-Arif Billah Syekh Sulaiman Zuhdi. Siapa namanya? Beliau mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Al-Qadiriyah, Suhrawardiyah, Khistiyah. Beliau imamnya di Jabal Abi Kubais. Sekarang itu Jabal Abi Kubais jadi istananya orang Saudi, terus bawahnya kantor takmir Masjidil Haram. Guru kita tahun 80-an masih tinggal di situ. Jadi ada zawiyah namanya Rubat Naqsyabandi, surau tarekat Naqsyabandi. Guru saya masih cerita, tapi gurunya udah gak ada. Santri-santri Indonesia kalau datang ke sana cari tempat gratis, saya di tempat gratis gitu. Ya biasa kalau santri sama mahasantri mahasiswa kan yang penting makan gratis.
Betul nggak? Makan nasinya banyak, lauknya dikit. Betul ya? Sahih. Kuahnya banyak, minyak atuh. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Emang luar biasa santri-santri. Maka santri nanti kalau hidup susah, itu dia udah biasa aja. Saya baru aja ketemu kiai, menceritakan tentang pesantren mewah. Kalau pesantren kiai, tempat anak saya ditaruh ini jadi mewah, saya ambil anak, saya pindahin ke Jawa. Loh kenapa? Saya naruh anak ke pesantren biar dia tahu hidup sederhana, biar nggak manja-manja mau uminya, biar kalau lagi lapar dia bisa nahan dari jam 1 sampai jam 6, dia bisa tahu cara manajemen makan minumnya. Kalau bangun tidur dia bisa ngerapiin tempat tidurnya, dia tahu cara untuk disiplin. Itu kita, jadi selamatlah buat santri-santri ini. Siapa yang anaknya masuk pesantren, insya Allah beruntung. Udah gak sulit didik itu anak. Ya kalau bandel-bandel dikit, sebandelnya bandel santri sholat kan. Coba sesoleh-soleh anak umum diajak sholat sulit. Sebandel-bandelnya santri, mulai dari doa bangun tidur sampai mau tidur lagi tahu. Tapi kalau sealim-alimnya tamatan umum, idgham nggak tahu dia bedanya sama iqlab. Itu sebabnya ini bocoran sebelum saya ngasih penutupannya. Kalau kita ke kampus umum atau UIN itu kan terbagi dua, ada kampus agama, ada kampus umum. Kesannya kampus umum kayak IT, kedokteran, fisik, yang sosial politik, itu sebelum masuk itu baca Quran dulu 1 juz, itu dikotoran begitu. Proteslah mereka ke kita. Saya kan usuluddin, jurusan filsafat, akidah, filsafat, tasawuf, dulu masih gabung. Apa protesnya mereka nih, mahasiswi-mahasiswi ini, mahasiswa-mahasiswa? Kok orang jurusan agama nggak soleh-soleh ya? Oh, dia nggak tahu tirakatan kita bertahun-tahun di pesantren kan. Bagi kita baca Quran 1 juz itu norak. Gus Hadi dari habis subuh sampai asar khatam, habis itu pingsan. Biasa deh. Kalau nggak sanggup bawa pasukan 4 orang bagi. Kalau 4 tuh bagi berapa jadi itu? 5 lah ya. 5 bagi 6 juz. Jadi bagi mereka zikir pagi sore maksurat, sebelum kuliah baca dulu sekian halaman, itulah kesolehan beragama. Itu mah bukan soleh, ente belum tahu namanya kesolehan. Soleh itu sesuai zahir dan batin. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman, iman itu qalbunya. Dan mereka beramal yang soleh. Soleh itu sesuai amal zahirnya dengan amal batinnya. Qalbunya mengatakan la ilallah, batin zahirnya mengikuti patuh dan taat. Itu yang disebut salihat. Dan sesuai. Mau kuliah kok baca Quran 1 juz, nggak nyambung. 1 juz ya ketika kita sholat malam. Kata Nabi, autiru ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, sholat witirlah kamu sholat malam, setoran ke Allah. Dulu setoran ke guru, sekarang setoran ke Allah. Jadi saya jawab begitu, kamu setoran baca Qurannya pukul 8 1 juz. Gus Hadi, kalian masih tidur, dia setoran 5 juz ke Allah. Lebih soleh anak usuluddin atau anak kedokteran? Mana yang lebih soleh? Anak usuluddin, anak kedokterannya masih tidur. Jam 3 sudah tahajud. Ente beneran tahajud gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada jalur pintas. 1 rakaat khatam Quran. Kulhunya 3 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu manhaj Sayyidah Aisyah. Kata beliau, Rasulullah pernah menawarkanku satu hal ekspres. Kata Rasulullah, wahai istriku Aisyah, maukah kamu tunjukkan amalan semalam kamu sebelum tidur bisa khatam Quran? Hadis Bukhari ini. Kata Aisyah, mana mungkin wahai baginda Rasulullah.
Kata Nabi SAW, kamu aja gak tahu. Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Faman qara'aha thalatha marrat faqad khatamaha. Qul huwa itu setara sepertiga. Siapa yang baca 3 kali setara dengan khatam Quran. Ini saya curiga ini. Yang malas baca Quran kayaknya mau khataman ekspres malam ini. Tapi itu rahasia saya sebenarnya itu. Ya. Jadi biasanya istri itu ngelihat, kok kamu sholatnya kalau lagi repot 1 rakaat aja. Ya iya, tapi khatam Quran. Ya, daripada enggak sama sekali. Kan Allah Maha tahu kalau kita lagi capek, ya kan? Wada'iyan ilallahi biizni. Nah, ini penutup. Berdakwah itu ngajak ke Allah, bukan ke kita, bukan ke pesantren kita, bukan ke zawiyah kita, bukan. Yang penting orang kenal Allah lewat manapun. Maka kalau seorang dai, mursyid, wakil talqin paham ini, mustahil mereka tengkar. Tapi yang saya kenal nih, yang saya tahu dari saya kecil sampai saiki, benar saiki bahasanya. Orang tarekat suka tengkar, kiai aswaja suka tengkar, berebut kebenaran, berebut otoritas menjadi mursyid. Astagfirullahaladzim. Katanya manhaj Imam Ghazali, kata Ghazali di Ihya, kalau ada orang muridmu ngaji ke orang lain, bersyukur bebanmu berkurang, bukan malah musuhin guru yang satu lagi itu. Gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang jadi mursyid nih nanti nih. Mursyid kita ini. Mursyid ila apa itu? Da'iyan ilallah. Jadi dakwah itu ke Allah. Pertanyaannya, kalau orang belum kenal lasem, belum pernah ke lasem, dia ngajak orang ke lasem, nyampe nggak? Nyampe nggak? Nggak nyampe. Ini sampean jenengan ini mau ke Jakarta, yang ngajak Gus Hadi belum pernah ke Jakarta nih misal, nyampenya ke Jogja. Dilihat ada Monas, tapi Monasnya kecil. Itu bukan Monas, Tugu kecil kan, itu khas tuh ya, Tugu Jogja tuh. Kata Gus Hadi, sepertinya terjadi revolusi Monas. Kalau evolusi kan perkembangan cepat, kalau ini perkembangan lambat. Kalau revolusi, dia bereinkarnasi menjadi kecil. Monas yang mengecil, bro, gitu. Karena nggak tahu beda Yogyakarta dengan Jakarta, sama-sama Karta. Karena belum pernah. Jadi da'iyan ilallah, mengajak orang kepada Allah mesti kenal Allah. Siapa yang kenal Allah? Man lam yazuk, lam yadri, lam ya'rif. Orang yang belum merasakan manisnya iman, manisnya la ilaha illallah, manisnya kalimah Allah, manisnya menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, syahdunya jumpa dengan zat wajibul wujud, sifat al-wajibul wujud, Ar-Rahman Ar-Rahim, merasakan dia nyata. Karena dia zahir, dia batin, dia awal, dia akhir. Allah itu zahir? Allah zahir nggak? Allah sendiri yang mengatakan huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Allah juga zahir kok. Siapa mengatakan Allah itu hanya gaib? Allah zahir dengan nama dan perbuatannya. Allah batin dengan sifat dan rahasia zatnya. Nah, ukurlah diri kita. Jika engkau baru mengenal dia yang zahir dengan nama dan af'al, bawalah orang ke nama dan af'alnya. Jangan bawa orang ke sifat dan zatnya. Nanti ngaku-ngaku zat ingsun, zat Allah. Itu kejadian orang baru kenal nama tapi ngerasanya sudah kenal zat. Akhirnya menjadi ingsun Allah. Tidak ada lagi Gus Hadi, yang ada hanya aku Allah. Itu namanya bukan orang syahidan masyhuda ya. Itu apa itu namanya? Majnuna. Gila namanya itu.
Orang yang mengatakan anallah itu hanya satu sih syaratnya, zahaba aqlu. Akalnya hilang akal ini dua, hilang akal gila karena akalnya emang gak beres, zahaba aqluh lil jazbah karena akalnya ketarik oleh rasa tarikan cinta. Kalau yang kedua itu baru wali Allah. Kalau yang pertama nggak berakal, nggak mukalaf, masuknya ke rumah sakit. Nah, kadang-kadang pakaiannya sama, tapi orangnya lain. Nah, ini pesan hanya buat saya dan kita semua yang berkhidmat ya, yang bertugas sebagai dai ilallah, mesti biizni, dengan izinnya. Izin ke Allah nggak bisa langsung, maka izin dari Rasulullah. Nggak ketemu Rasulullah, lewat pewaris Rasulullah. Itulah gunanya ijazah. Ya, itu gunanya ijazah. Dan ini kabar gembira, Gus Novi dapat ijazah dari Habib Lutfi. Dan saya tambahkan kabar gembiranya, juga saya mengijazahkan Gus Hadi. Beda torikoh, ya, beda torikoh. Tapi saya pesan ke dia, itu Gus Novi hormati, itu orang tua. Ente masih muda, jangan bertengkar, tujuannya satu, da'iyan ilallah, ya, mengajak kepada Allah. Kalau ngajak ke Allah jangan bertengkar, nggak jumpa, nggak turun rahmat. Kalau perlu mengunjungi, kalau perlu ngaji, saling mengaji, ya, karena umur kita, ya. Jadi ini kalau santri bingung, kok ada anak muda dapat ijazah, ente nggak ngadet. Guru aneh jadi mursyid umur 21 dan memimpin zawiyah tarekat sampai umur 74. Berarti berapa tahun dia mimpin? 53 tahun. Berapa wali yang keluar lewat zawiyah dia. Setiap malam dia tidak kurang zikirnya di 5.000 baca Allah la ilaha illallah. Jadi kalau kawan-kawan saya duduk sama beliau, itu semua aibnya kebuka, nggak perlu dicerita. Dia ngeliat kolbu orang seperti ngeliat muka. Ada jerawat, disebut jerawat kamu, karena kolbu ini punya wajah. Kalau sering dilatih, kacamatanya jadi bersih, dia bisa menembus kacamata kolbu. Akhirnya beberapa kawan kita takut datang. Saya bilang, ngapain takut? Kalau hatimu busuk, kamu takut. Tapi kalau hatimu busuk, kamu sadar dirimu busuk, ngapain takut? Kita ini kan nggak perlu menyembunyikan kebusukan hati. Kalau ketemu orang yang dengan doa dia, kata-katanya kita bisa bersih. Ini santri-santri nih, akang-akang santri. Kalau dikata-katai kiai, terima. Kenapa? Nabi itu pernah berkalam, faman la'antuhu aw sababtuhu fahuwa zakatun lahu wa tuhra. Siapa yang pernah aku marahi, aku laknat, aku caci, itu bukanlah cacian, bukan laknat, tapi itu kafarah, pembersih. Gak boleh tersinggung. Kapan murid mulai gagal menjadi calon wali Allah? Kalau dia tersinggung dikata-katai guru. Ya, jadi ini adik-adik santri, ya, kawan-kawan akang-akang santri, bersyukur kalau kiainya masih marah. Itu bukan marah kiai, tapi itu warisan dari warahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasirajan munira, kalau begitu barulah sang guru, ya, sang maha guru Rasulullah mewarisi kepada kiai guru ma'alim menjadi siraj munira, menjadi pelita yang memberi cahaya. Cahayanya masuk kepada kolbu lewat nur ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Jadi silakan nanti berguru kepada ahlinya, pelajari zikir la ilallah, metodenya membaca tembus kepada kolbu. Inilah cara mensyukuri maulid Nabi, karena dengan lahirnya Nabi ilmu ini terbuka. Ya,
Semoga Allah meridhoi yang hadir, memaafkan kesalahan kita semua, menutupi semua aib kita, merubah semua tabiat buruk kita. Jika ada hati kita yang bernoda gelap, semoga berkah menyebut nama Nabi Muhammad SAW, qalbu menjadi terang. Semoga berkat menyebut la ilaha illallah, syirik khafi, bergantungnya hati kepada sina Allah, Allah bersihkan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jauhkan mara bahaya dari kampung ini, negeri kita, khususnya negeri Lasem ya, umumnya Indonesia. Amin ya rabbal alamin bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita salawat ya. Ya Nabi, salam alaika. Ayo berjamaah, ulangi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam عليك صلوات الله عليك. Itikadkan Nabi Habib menjawab, Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا فاختر منه البدور مثل حسنك ما رأينا وجه السرور. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kuat rindunya disampaikan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhil arwah. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim ya Azim ya Azim ya Azim. Zanbuna azim, zunubuna azima wa kathira. Ya Azim ya Azim, azamatuka wa maghfiratuka akbar min jami'i dhunubina. Ya Allah yang maha agung, yang maha besar, sampaikan salawat yang berlimpah ruah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dosa kami, aib kami, kesalahan kami juga berlimpah, juga sangat besar ya Allah. Tapi kami yakin, haqqul yakin ya Allah, ya Azim, ya Azim, ya Azim, ya Haq, ya Haq, ya Allah, bahwa ampunanmu, maafmu lebih luas, lebih besar, lebih agung dari semua kesalahan kami. Ya Zahir, ya Batin, ya Awal, ya Akhir. Wahai yang maha zahir dengan nama dan perbuatannya, rezekinya, kebaikannya. Wahai yang maha batin dengan rahasia sifat dan kemuliaan zatnya. Ya Allah, izinkan tubuh kami yang hina ini ya Allah, Engkau bersihkan dari dosa-dosa yang zahir. Nafsu kami Engkau bersihkan dari dosa-dosa yang kami sembunyikan. Batin kami, kolbu kami Allah bersihkan dari syirik, dari penyakit-penyakit kolbu, penyakit iri dengki, penyakit sombong, penyakit merasa lebih alim, merasa lebih berilmu, merasa lebih suci daripada yang lain. Ya Allah, bersihkan kolbu kami dari penyakit lalai kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, adkhil al-iman wa sabbithu fi qulubina. Ya Allah, izinkan nur iman Engkau menyala di dalam kolbu kami. Dan selama-lamanya ya Allah, jangan pernah padamkan dia, jangan pernah keluarkan nur itu untuk kami semua yang hadir malam ini ya Allah, ataupun siapapun yang menyimaknya dengan kebaikan ya Rabb. Allahumma ya Allah, mudahkan semua urusan yang hadir malam ini, yang bermaulid, merayakan, mensyukuri sang kekasih Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, ringankan semua ujian-ujian kami. Jadikan kami saat diuji hanya memandang Engkau yang maha zahir yang batin, sehingga apapun goncangan, zulzilu zilzalan syadida, ketika kami digoncang, ditempa, diuji ya Allah, nur ini tidak pernah padam, kemantapan hati tidak pernah goyah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud. Ya wajhas sururi, ya wajhas sururi, biwajhikal karim ya Rasulullah, ya man khuluquhu azim. Fa bijahika ya Rasulullah fashfa'na fid dunya wal akhirah. Waktub lana ya Allah husnal khatimah biwajhihi al karim. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.